Serangan ribuan roket Hamas ke wilayah Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 pagi memantik peperangan kedua belah pihak. Hingga Senin 9 Oktober sedikitnya 1.100 orang warga sipil tewas, ratusan lainnya luka-luka, puluhan warga menjadi tawanan, dan ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi. Di balik serangan skala besar yang dilakukan Hamas kepada Israel, terdapat sosok pemimpin Hamas bernama Ismail Haniyeh. Bagaimana perjalanan karir Ismail Haniyeh hingga akhirnya bisa memimpin Hamas, salah satu faksi terbesar di Palestina? Ismail Haniyeh lahir pada 1962 di kamp pengungsi Al-Sati, Gaza, Palestina. Seperti anak-anak pengungsi lainnya, Haniyeh dididik di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina dan menghabiskan masa mudanya di Gaza. Jiwa politiknya telah muncul saat dirinya masih aktif berkuliah di Universitas Islam Gaza untuk belajar sastra Arab. Pada tahun 1983, Haniyeh bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Haniyeh bergabung dengan Hamas ketika awal dibentuk pada 1988 dan menjadi salah satu anggota pendiri. Ia kemudian bergabung dalam gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel atau lebih dikenal dengan Intifada. Akibat gerakan perlawanan itu, Haniyeh ditangkap oleh otoritas Israel dan dipenjara selama 18 hari. Selepas dari penjara pada tahun 1997, ia menjadi sekretaris pribadi Sheikh Ahmad Yassin, pemimpin tertinggi Hamas kala itu. Posisi tersebut dijalankannya hingga akhir hayat Yassin. Kedekatannya dengan Yassin membuat keduanya selalu menjadi target upaya pembunuhan Israel, salah satunya pada 2003. Upaya pembunuhan Sheikh Yassin terus digencarkan Israel hingga akhirnya pada 2004, Sheikh Yassin pun tewas melalui serangan udara Israel. Puncak karir Haniyeh terjadi pada 2006 ketika Hamas untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Palestina. Hasilnya, Hamas pun berhasil memenangi pemilu legislatif dan menunjuk Haniyeh menduduki kursi Perdana Menteri. Namun kemenangannya kala itu banyak menuai protes keras, termasuk dari dunia internasional lantaran sikap Haniyeh yang dinilai keras terhadap Israel. Pada 2007, selain ketegangan berkepanjangan dan bentrokan bersenjata antara Hamas dan Fatah, Presiden Palestina Mahmud Abbas membubarkan pemerintahan Haniyeh dan mengumumkan darurat di tepi barat. Haniyeh lalu membentuk pemerintahan Hamas di jalur Gaza, di mana ia memimpin hingga hari ini, sementara Fatah, pimpinan Abbas, menguasai tepi barat. Pada 2017, Yahya Sinwar menggantikan Haniyeh sebagai pemimpin di Gaza, sementara Haniyeh pindah ke peran kepala biro politik Hamas, menggantikan Khaled Mesal. Meski demikian, perannya sebagai salah satu pemimpin utama Hamas tetap tidak tergantikan. Pasca serangan Hamas ke wilayah Israel, Haniyeh memastikan Hamas tidak akan mengendurkan serangannya ke Israel. Bahkan ia mengancam akan memperluas serangan hingga ke wilayah tepi barat dan Yerusalem. Ancaman ini pun mengindikasikan upaya saling serang antara Hamas dengan Israel masih akan terus berlanjut hingga beberapa waktu ke depan. Jumlah korban jiwa kedua belah pihak pun diperkirakan akan terus bertambah.